insyaallah pada hari Kamis depan ini dari Sa'id ibn Jubair, salah seorang tabi'in kita, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dia berkata, "Aikizu khadamakum yatasahharuna li shaumi yaum Arafah." Bangunkanlah pelayan-pelayan kalian, yaitu budak-budak kalian, agar mereka makan sahur untuk puasa di hari Arafah. Diriwayatkan juga dari salaf kita bahwasanya mereka mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa, yaitu puasa hari Asyura ketika pertama kali disyariatkan, hukumnya sempat wajib, sampai-sampai anak-anak kecil yang belum bisa berpuasa dibuatkan mainan oleh para sahabat supaya mereka bisa melupakan lapar mereka. Kalau mereka menangis dikasih mainan. Inilah yang perlu dilakukan oleh setiap orang tua, hadirin rahmati Allah. Sungguh saat ini di masa wabah ini kita membutuhkan hal-hal seperti ini. Demi Allah, kita telah lama jauh dari pengajian, sehingga kita mungkin dengan diam di rumah, menjaga jarak, meliburkan kajian, bahkan meliburkan anak-anak kita sekolah, mungkin kita selamat dari wabah corona tersebut. Tapi jiwa kita itu yang berbahaya sekarang. Penyakit jahil, penyakit syubhat, penyakit maksiat, itu yang berbahaya. Maka bersyukur antum di Sumbawa ini diberikan kelonggaran untuk hadir kembali di majelis-majelis seperti ini, sehingga antum bisa jaga diri antum dari penyakit badan, sekaligus antum bisa jaga diri antum dari penyakit jiwa. Dan terutama anak-anak kita yang sekarang, anak-anak kita, mereka ada kelonggaran untuk pegang HP, alasannya untuk belajar online, padahal kadang-kadang sedang main game online. Kalau antum tidak pandai menjadi orang tua, penyakit yang menimpa anak antum lebih parah daripada COVID-19. Akhlak mereka rusak, seterusnya. Ini mengerikan. Maka hendaklah kita masing-masing dari kita menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagi antum yang sudah terbiasa memberikan anak-anak antum HP, membebaskan mereka main game, maka stop dari sekarang. Besok kalau antum terus membiarkan, antum akan menyesal nanti. Ada salah seorang masyayikh, dia waktu itu sedang nunggu kereta di stasiun. Lalu ada seorang anak kecil yang masih menyusu. Bayangkan, masih menyusu, berarti usianya maksimal 2 tahun lah, belum genap 2 tahun. Begitu dia melihat saya ini, orang tuanya, abinya langsung mendekat. "Syekh, tolong nasihatkan saya supaya anak ini bisa saya didik menjadi anak yang baik." Perhatikan anak ini, setiap dia menangis langsung dikasih nyusu. Begitu terus. Syekh ini bilang apa? "Oh, Anda sudah ketinggalan kereta." Sulit, katanya. Karena cara Anda mendidik seperti itu sudah dari bayi, setiap dia menangis begitu. Dia kasih apa yang dia mau. Itu betul. Dia cerita waktu itu, kalau tidak salah ini kejadian di salah satu negara di Afrika. Ketika penjajahan Perancis, dia lihat anak itu ketika dia dewasa diambil haknya oleh penjajah, dia menangis-nangis seperti anak kecil, padahal sudah dewasa, persis seperti yang dilakukan ketika kecil. Subhanallah. Bagaimana sekarang anak-anak kita sudah SD, SMP, SMA? Sejauh mana kita ketinggalan kereta sudah? Maka adrik, tidak ada waktu untuk mengatakan sudah terlambat. Mungkin juga salah kita yang mencontohkan hal yang tidak baik pada anak-anak kita. Ini maka akhwatul iman wa iyyakum jami'an. Perhatikan ini. Ini sungguh renungan yang pantas untuk kita renungkan bersama. Kita selamat dari wabah mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan seluruh kaum muslimin, terutama di Sumbawa ini. Tapi kita terancam penyakit yang lain.
Maka antum ketika diberikan kelonggaran untuk menghadiri majelis, antum jaga kesehatan fisik, kemudian juga berusaha untuk menyimak dengan baik dan berusaha mengamalkannya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, supaya kita bebas dari segala macam penyakit, terutama penyakit dalam agama kita. Jangan sampai musibah ini menyentuh agama kita. Ini hal yang ditakuti oleh para salaf itu, rahimahullahu taala. Nah, maka di hari-hari ini kita ajak anak-anak kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh itu, paksa mereka membaca Al-Quran. Mungkin sehari dua hari mengeluh. Antum tahu siapa anak hafiz, yang anak kecil yang hafiz, Musa? Ketika ayahnya atau abinya ditanya ketika dia berkunjung ke As-Sunnah, gimana caranya ini? Anak saya sulit sekali disuruh menghafal Quran. Ya sama, anaknya sama semua. Ini juga kalau disuruh ngapal nangis juga. Kalau udah tidak mau sudah. Tapi bagaimana kita terus membiasakan dia. Cuma kita begitu kan? Begitu. Sama anak kita nangis sedikit, nangis tuh, kasih dah HP-nya, begitu. Kasihan dia, pusing dapat tugas dari gurunya. Padahal tugas dari gurunya video cuma 2 menit. Game online-nya berapa? Berapa Bu Ibad? 24 jam. Subhanallah. Ini. Ingat ini hadirin rahmatullah, terutama antum yang jadi orang tua. Jaga anak antum. Kita akan diminta tanggung jawab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa anak antum? Anak-anak 6. Berapa lama nanti prosesnya? Ini kenapa dibiarkan main game online? Ini kenapa tidak diajak beribadah? Dan seterusnya.